ini ada Pak Dani nih. Nonton juga. Selamat pagi Pak Dani. Saya kira udah tidur. Selamat pagi Pak Bombo, malam minggu, besok libur. Oh, besok Cuma libur, saya ya? hanya Pagi, menyampaikan begini, boleh Pak Bombo, boleh nggak saya Boleh. nyetik dikit? Iya, saya hanya ingin membuktikan kalau saya tidak berdusta. Apa yang saya katakan pada malam kemarin, yang Pak Bombo tanyakan kepada saya, mohon maaf ya Pak Bombo ya, memang Pak Bombo saya katakan tidak pernah membahas Al-Quran itu benar sekali. Tapi teman-temannya Mbak Bom ternyata terbukti tanpa ada umat Islam. Mereka teman-temannya Mbak Bom ya, bukan Pak Bom, itu membahas ajaran Islam. Dan sudah saya buktikan malam ini. Spontan, kontan saya buktikan. Itulah saya katakan, insya Allah saya tidak akan pernah untuk melakukan kebohongan maupun kedustaan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sudah? Terima kasih Pak Bom. Itu saja? Itu saja? Iya, itu saja katanya. Sudah. Itu saja ya? Pak Dani? Ya, kalau saya mau bertanya sih kepada Pak Sulbi nih, Abu Sulbi. Oh, silakan. Oke. Tanya apa? Tanya imannya atau tanya imanmu? Ya, saya bertanya apa. Oh, tanya berat badan saja. Pak Dani, tanya berat badan boleh. 8 Excel itu berapa kilo? Santai-santai ya. Silakan. Iya, kalau gini kan enak, ya kan? Santai, Pak Dani. Iya, saya kan libur. Jadi Pak Subli tadi kan ada menjelaskan tentang ajaran Islam. Walaupun saya nggak ada ya, cuma saya tetap memonitor. Saya sudah sampaikan kepada Pak Bom. Saya selalu memonitor. Silakan Pak Bom. Ada kesetujuk ayat kah? Abu Subir ada kesetujuk Oke. ayat kah? Jadi begini, pertanyaan saya kepada Pak Subi, Abu Sobi. Dia mengatakan Al-Quran pada zaman Utsman, semua tulisan-tulisan daripada original teks telah di bumi hanguskan, telah dibakar, bahkan disirami cuka. Kan begitu. Mohon maaf kalau salah, tolong diluruskan. Kemudian, maka dia bertanya, siapa yang memberikan otoritas kepada Khalifah Utsman untuk membakarnya tulisan-tulisan original di dalam wahyu Tuhan itu? Betulkah demikian, Pak Abu Sobi? Silakan Anda jawab dulu. Sebelum saya bertanya kepada lanjutannya. Saya mau tanya, tujuan Anda bertanya apa, Pak? Ya. Saya ingin meluruskan. Itu ajaran saya, ajaran Islam. Jadi tidak sembarangan orang bisa menjelaskan tanpa ada yang memiliki otoritas. Bisa dipahami tujuan saya? Iya, tujuannya apa, Pak? Anda punya otoritas? Saya umat Islam punya otoritas. Ajaran saya Anda selewengkan. Apakah saya tidak punya otoritas untuk meluruskan? Pak. Itu sejarah, Pak. Kalau Anda menolak, itu berarti Anda menolak sirah nabawiyah. Silakan Anda tunjukkan sirah nabawiyah. Ya baca aja buku Anda kok itu. Saya sudah baca, saya dari pondok. Pak Dani nggak usah benak saya. Santai saja, santai. Apa salahnya kalau Anda menyelewengkan?
Saya Pak tidak Dhani. menyelewengkan, Anda baca Pak Dhani. saja buku. Saya nggak suka Bentar, orang yang berdusta. Pak Dhani, sabar. Pak Dhani tadi bilang santai kan? Kenapa marah? Iya. Anda Masalahnya dia tidak tadi sekarang bilang berdusta, jangan Anda sendiri banyak jangan dustanya. menuduh saya. Baca Sirah Oh. Nawawiyahmu, Pak. Baca yang teliti. Pak Nah, Dhani, lihat Baca itu bahasanya. Anda ada semua. santai. Ada Iya, semua, coba Pak Pak Dhani. Bombong Anda udah- perhatikan Anda ucapan katanya ahli dia. agama, masa enggak Dia bilang tahu. baca Makanya surah tolong Nabi jawab apa? saya Nah, deh, apa? Surah apa kenapa? Pak? Nah, surah apa Pak? Pak Abu, nah, surat apa namanya? ya Nabi. Nabawiyah itu sejarah Pak ini Muhammad. baca dulu. Buku Jangan langsung sejarah. marah. Buku Sekarang kan dunia sejarah kok. internet. Iya. Buku sejarah Nabawiyah kita bisa beli banyak di toko buku. Tidak ditanya agamamu apa untuk beli buku Islam atau beli buku Kristen. Bebas. Ini yang salah itu yang jual ya. Yang jual Semua buku ya. orang itu bebas membaca, Pak Dhani. Iya, Asal saya penafsiran tidak itu- mengatakan dengar dulu, tidak bebas dengar membaca, dulu. tetapi Anda selewengkan. Gak Paham usah nggak? potong. Kalau Anda bilang saya selewengkan, Anda buktikan dengan buku Anda. Anda buktikan tulisan Anda yang Anda katakan dapat di Sirah Nabawiyah, Baca aja. tunjukkan di sini. Ngapain kok? Baru Ini Anda bisa menampilkan, baru Anda bisa mengatakan, baru bisa Anda berkomen kalau buku Sirah Nabawiyah itu sesuai dengan yang apa yang Anda ucapkan. Oke. Itu buat baru yang gentleman. ya di channel ini. Kalau Anda tidak menampilkan hanya silakan berkomentar, Anda bernarasi, ke toko itu buku. nonsen. Ya, bisa Anda buka atau cari di perpustakaan, bahkan cari di KSA di Kerajaan Arab Saudi itu di online-nya ada. Silakan dibaca, terjemahan bahasa Inggrisnya ada. Itu tentang Sirah Nabawiyah itu juga jelas. Ya, silakan udah. biarlah penonton yang membuktikan apakah omongan saya benar atau Pak Dhani yang benar. Ya, jadi kita Anda nggak usah sudah saling memplanning terlebih dahulu. Aduh, ya susah lah Pak. Pak Bombong nggak Dhani, usah saya layani. hati-hati ke mulutmu ya, Dhani ya. Hati-hati mulutmu ya. Apa omong? Saya berbicara dengan Kau Abu Sobi. Kau mau bukti? Datang kau kemari. Hah? Ahli sejarah banyak di sini. Hah? Jangan asal ngomong kau ya. Ya, Manggil Pak takut Sobi sama- ya. Saya manggil katakan, kamu takut sama saya kiriman punya ini, ya. otoritas untuk menjelaskan. Seharusnya Anda bertanya kepada pemilik otoritas. Pak Dhani. Siapa yang Kan kasih Anda begitu. otoritas? Pak Dhani. Pak Dhani. Siapa yang kasih Anda otoritas? Mana suratnya? Oh. Mana suratnya? Surat MUI ya. Ayo tunjukkan surat MUI itu kau suratnya? digaji. Kalau Anda punya otoritas, Waduh, Resmi. kacau. nggak usah Saya waduh. berbicara. Saya tidak pernah bukan- mengatakan saya punya otoritas, tetapi saya menceritakan apa yang saya baca dan itu ada di mana-mana. Udah nggak zaman dulu lagi, ke semua tersembunyi. Sekarang terbuka pada diri. Jangan menjadi iblis tukang fitnah. Paham? Oh, kalau Iblis, Anda menyebutkan iblis mama mbahmu Anda- iblis sendiri. Anda lah iblis itu. Karena iblis tidak Nenek suka moyangmu dengan Tuhan. iblis. Coba Pak Bo memperhatikan layakkah Ya, orang yang di luar layakkah Islam Dhani berkata seperti itu? menjelaskan ajaran Islam? Menjelaskan ajaran Islam. Siapa yang menjelaskan? Jelaskan Pak Tidak Dhani. ada orang menjelaskan. Tadi Pak Abu Subi Itu bicara saya sejarah. dengar, dia membaca surat. Ini ada penggugat yang tahu juga nih sejarah. Iya. Jangan Pak, Silakan. Pak Dhani jangan berpikir Kalau bahwa Anda membaca, tampilkan bacaannya. alah kan udah begitu. nggak usah repot kamu gini. Nggak usah lah. Kalau tidak menampilkan Pak, Bombong bacaannya, nggak mau layani itu orang namanya bebal. framing. Orang bebal seperti ini tak berilmu. Dah, percuma. Hanya debat kusir di pasar. Pak Dhani juga kayaknya Zona nggak tahu hukum apa saya pancung. ngomong Pak Dhani. Pak Dhani nggak pernah kasih tunjuk dalil. Oke, Nggak pernah. kalau saya bertanya, pasti menampilkan dalil. Enggak selalu, Pak Dhani.
Selalu. Kapan itu? Kapan Pak Dhani tunjukkan Dia dalil? ngomong dalilnya. Nggak pernah. Tampilkan nggak Saya pernah. pernah menanyakan Oh, Pak tentang Dhani banyak dalil bohongnya Yohanes, Pak Dhani itu. ya, Yohanes 8 ayat 44 pernah saya tanyakan. 2 Korintus pasal 16 Bukan ayat ayat 16 Al-Quran. pernah saya tanyakan. Ketika kita bertanya tentang Al-Quran, Pak Dhani tidak pernah tunjukkan Bukan dalil dalilmu dari itu, Al-Quran, goblok. Pak. Itu maksudnya. Kalau Anda bertanya kepada saya tentang Ada Islam, dalilnya. Dalam saya tidak Pak perlu Bro, ini menampilkan tipikalnya dalil. begini. Tidak Selalu bisa seperti itu. Selalu Itu sama kurang saja. studi. Pak Bom Bom besok mau gereja. Halo. Jadi Abu Subi, Shalom. ya, sekali lagi saya katakan Halo. jangan suka fitnah. Saya tahu Tidak ada yang ceritanya. fitnah, Pak Dhani. Anda Saya kalau katakan tidak percaya, di dengar saat saya. pembakaran, dengarkan Nah. dulu. Saya luruskan. Oke, luruskan. Di saat pembakaran yang dilakukan oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah yang keempat. Mm-mm. Apa Dhani yang dibakar? saksinya ya. Dhani saksinya Apa yang zaman itu ya. dibakarnya Teruskan, adalah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. kitab-kitab yang ditulis. Sekali lagi dengarkan baik-baik telinga Anda. Kitab-kitab yang ditulis oleh oleh umat Islam yang sudah notabene masuk Islam, baik yang ada di Libanon, di Irak, di Syria, di Mesir. Mereka Boleh masing-masing Pak Dhani, aduh menuliskan. kejauhan ke Libanon. Ke mana coba Dengarkan musafnya aja Asia? dulu. Mana musafnya Nah, ini Asia? lihat. Mana coba? Mana dalilnya? Ayo Mana? tunjukkan dalilnya Dengarkan Dhani, dulu. jangan ngoceh aja Mana, mulut mana, jangan ngoceh Mana? aja. Kirimkan Asumsi. linknya Pak Dhani, kirim link-linknya, kirim. Kirim Biar link, jadi- ya, biar kirim jadi link, bukti, kirim Pak link. Dhani. Sejarah udah terbuka Kasih luas. bukti dong. Itu sejarah tempatmu. Orang Saya tidak percaya. umat Islam, Kamu terserah mau mengaku Oh, bukan apapun. umat Islam. Anda Yang orang namanya di luar sejarah Islam. adalah sejarah. Justru itu. Iya, tapi Kamu harus ada bicara harus dalil. pakai Anda dalil, mau pakai bukti. percaya Harus atau pakai tidak dalil. penjelasan umat Ah, diam Islam. Pak Subi dengan Itu hak Dhani, Anda. jangan diam. Ya. Sekali lagi saya katakan, kirim link. Anda mau Pak Bambang. percaya atau tidak percaya kepada saya, kepada penjelasan saya tentang Islam, itu hak Anda. Tetapi Berarti kalau Anda Anda ngomong doang. ingin mempertanyakan tentang ajaran Islam, menjelaskan kitab-kitab Islam, Anda wajib menampilkan Ayo, Pak, tulisan-tulisan diskusi kita yang ngobrol. ada di Sirah Nabawiyah, Ini termasuk ya, saya ini ya. juga. Yang Kalau ini ya, saya inilah atas bertanya Usman kepada bakar Al-Quran ya. teman-teman kekristenan, saya Udah, wajib diam, diam. menanyakan Udah, diam ayatnya kau. yang saya Diam, diam, tampilkan. Dhani, Diam dulu kau, diam dulu kau, baca itu. Baca. Diam dulu, diam dulu. Baca itu, Kita mau baca baca nih. Tuh, Ini saya bacakan, Pak. Itu nggak Tolong sepenuhnya digeser, Pak. benar sih. Ini Yang kan? benar di Sirah Iya. Nabawiyahnya. Tapi itu sejarahnya dan Dari itu dari Islam. link Mm-mm. Islam kok. Iya. Ini Oke, kan? saya baca Dhani. Dengarkan Dhani. Udah. Kamu terlalu banyak mulut, kamu cerewet kamu. Ini Sirah Nabawiyah atau artikel? Udah, Udah diam kau. Berisik aja dari tadi. biar Kasih saya tahu. bacakan. Itu Bacakan website aja, kalian Pak. gitu, bukan website. Oh. Udah. Ini Sirah Nabawiyah atau artikel? Itu dari Cari website nanti ada Islam. sumbernya. Kau protes saja ke sana. Saya tanya ini Sirah Nabawiyah atau artikel? Itu menceritakan tentang Sirah Nabawiyahnya itu. Saya Baca kau. tanya ini Sirah Nabawiyah atau artikel? Itu artikel yang menceritakan tentang Sirah Nabawiyah. Artikel tadi dikatakan Sirah Nabawiyah. Ya baca makanya itu. kamu Yang mana punya berdusta, Sirah yang mana Nabawiyah, jujur? Dhani. Punya enggak? Kalau nggak punya bilang aja. Kamu cari bukunya, kau baca sendiri. Setelah kamu Iya, Saya baca tanya dulu, baca dulu. Anda baca Bilang, Sirah Abu Subi, Nabawiyah kamu atau salah. artikel? Tadi Itu, Anda salah. menyampaikan Sirah Nabawiyah. Mau dibaca nggak ini? Ternyata yang Nggak Anda kelihatan. tampilkan adalah Tulisannya nggak kelihatan, artikel. Pak Bom Bom. Nggak kelihatan. Kasih besar lagi. Yang ini kah? Udah Dan besar. sumbernya. Kamu tuh cerewet. Udah Pak, udah Pak. Ya udah, saya bacakan Pak ya. Oke, silakan. Baca. Langsung di bawah aja Pak, yang di bawah ini yang menjadi penyebab. Yang ini. Kurang naikin lagi Pak, naikin lagi. Ya oke. Oke. Ya. Stop Pak, stop dulu Pak.
Yang menjadi penyebabnya adalah ketika di zaman Utsman bin Affan, saat beliau menjadi khalifah, terjadi perselisihan di kalangan sahabat seputar qiraat Al-Quran. Seorang qori berbeda dengan qori yang lain, sehingga setiap wilayah mengambil bacaan Al-Quran sesuai utusan qori yang ada di wilayahnya. Setiap dari mereka mengaku bersanad hingga ke Rasulullah. Pada saat perang Irminia dan perang Azerbaijan, Husdaifah Ibnul Yaman yang saat itu ikut dalam dua perang tersebut melihat perbedaan yang sangat banyak. Nah, itulah alasan Utsman bin Affan membakar qiraat yang berbeda. Qiraat yang menurut dia benar, menurut dia itulah menjadi mushaf si Utsman. Jadi mushaf-mushaf yang menurut dia tidak sesuai menurut dia itu dibakar. Anda menjelaskan atau membaca? Terlalu banyak ku baca Baca saja dari dulu, baca dulu Pak, baca. Oke. Terus sampai mana tadi? Ini. Perbedaan yang sangat banyak pada wajah kira beberapa sahabat, sebagiannya bercampur dengan bacaan yang salah. Melihat kondisi para sahabat yang berselisih, maka ia melaporkannya kepada Utsman. Mendengar kondisi yang seperti itu, Utsman lalu mengumpulkan mereka untuk membaca dengan kira yang tak sabit dalam satu huruf yang sesuai dengan kodifikasi Utsman. Udah? Itu ada sumbernya itu. Ada semua itu. Nah, Siapa yang kasih di mana otoritas? yang dikatakan oleh Subi tadi? Ya, itu pertanyaan saya pada nih. Siapa yang memberi otoritas buat Utsman? Tadi sebentar dulu, nanti saya jawab. Udah, itu pertanyaan saya pada nih. Tadi saya juga katakan itu. Siapa yang memberi otoritas? Apa Wahyu? Iya, saya bisa Wahyu? jawab, oke. Siapa yang Cuman memberi statement otoritas? Anda mengatakan Siapa teks yang original memberi asli otoritas Utsman itu membakar yang semua mushaf? dibakar. Mana Ya. buktinya? Kalau teks Siapa? original asli yang dibakar. Ya, sekarang Mana? mana original asli Mana teksnya tulisannya? Al-Quran mana? Saya tanya dulu, Bukan. itu gampang bagi saya jawabnya. Ya, jawab aja kalau gampang. Repot amat. Ya jawab itu Saya mana? tanya dulu, Jawab Anda, aja. Anda harus bertanggung jawab. Iya. Pernyataan Anda, framing Anda harus dipertanggungjawabkan. Iya, dipertanggungjawabkan. Saya tanya, siapa yang memberi Mana otoritas yang Utsman? Anda Ini ada ahlinya, katakan kan? teks Anda kan original yang mengaku ahli punya otoritas. Nah, jawab saya. mana Siapa yang memberi buktinya yang Utsman Anda katakan membakar? membaca di Sirah Nabawiyah Nah, bahwasanya sekarang teks Anda originalnya mengatakan tidak dibakar dibakar. oleh Utsman. Ya, Anda mengatakan tidak dibakar. Kalau gitu mana naskah asli, teks aslinya dari semua sahabat? Saya Tunjukkan. tanya kok Anda yang bertanya. Tunjukkan sekarang. Itu jawaban saya. Tunjukkan. Kok Kalau mau Anda adu yang data bertanya? Saya yang bertanya meminta pertanggungjawaban Anda. Saya Saya udah meminta pertanggungjawaban Saya sudah Anda jawab. terhadap Dengan statement jelas Anda. saya jawab. Tegas saya jawab. Anda yang berputar-putar Pak Dani. Seperti Saya kebiasaan sekali Anda. lagi saya ulangi, Mana tunjukkan saya aslinya, meminta tampilkan. pertanggungjawaban Anda membuat Anda yang statement harusnya Anda bahwasanya miliki kalau Anda bahwasanya mengaku ahli agama. teks original Wajib Al-Quran punya dibakar itu. oleh Utsman. Mana? Iya. Ada semua itu Pak. Ada semua, baca buku yang lengkap dengan teliti. Silakan Bukhari, Anda Majid, Pak, yang tampilkan nggak kalau lompat-lompat. ada bahwasannya Utsman bin Affan sebagai khalifah keempat Ya, di zaman sahabat membakar teks original Al-Quran. Silakan. ada semua, Pak Dani, itu semua ada. Anda silakan cek di buku Anda. Pendusta Kedua, saya besar. bertanya, Utsman matinya Pendusta bagaimana? besar. Utsman matinya bagaimana, Pak? Tolong diceritakan di sini, biar semua dengar. Aduh, itu Mengapa nggak Ali penting. tidak mau Saya membantunya? tahu, saya tidak mau lari kemana-mana. Iya, saya nggak Saya lari akan kemana-mana. fokus Sudah kepada selesai jawaban saya. Baca pertanggungjawaban buku Anda. Anda sendiri. Saya Baca buku meminta Anda. pertanggungjawaban Anda Iya, saya sebagai sudah pencetus berikan. statement Sudah, tentang Pak Dhani, dengar dulu bahwasanya orang Utsman bin ngomong. Affan Nggak usah memotong. Jangan membakar kayak ayam berkotek. original Jangan teks seperti ayam Al-Quran. berkotek ya.
Pak Dhani, Anda laki-laki yang sudah berumur. Saya Hah? tidak lari kemana-mana. Ya, Saya juga tidak alamat lari saya jelas. kemana-mana dan saya sudah Nama saya mengatakan kepada jelas. Anda, Pekerjaan Jelas. saya jelas. jelas Paham. sekali perkataan saya. Ya, Musab Anda di wajah belakang tidak semua. pernah tampil. Orang yang Ya. takut nampilkan wajah itu iblis namanya. Iya, duh, ile, Pak Dhani. Waduh. Ini lagi. Ya hanya iblis yang berlindung di dalam gambar. Oh, Dhani kayak gini ya. Aduh, Kayak gini Dhani ya. Udah. Udah. Kasihan. Oh, Mau apa lagi? Dhani Banget. sakitnya 4 Dhani. Sakitmu 4 Dhani. Kasihan. Ayo cuci muka dulu dan. Cuci muka pakai kencing onta. Iya, gitu loh ya. Bagus deh. Ya, mantap ini. Makanya Pak Bom saya katakan, orang yang tidak berani bertanggung jawab, itulah pengikut iblis. Oke, Pak Dhani, saya mau tanya dulu. Kalau menurut Pak Dhani, Aditya Gerombolan itu pengikut iblis nggak? Yang pakai toa itu mengikuti iblis nggak? Bentar Pak, Opung, Pak Dhani, saya biar tanya Pak Dhani, saya punya teman dulu. Kita kan cuma diskusi. Kalau menurut saya tidak bela teman. Kalau saya menurut Pak Dhani, Ustadz Kainama, Donitan, itu iblis kan tidak? Saya selalu bersikap begini, Mbak Bom. Siapa saja yang berdusta, yang berbohong, yang berfitnah, siapa saja. Mau orang Islam kah? Mau non-Islam kah? Mau ulama kah? Mau ustadz kah? Mau pendeta kah? Itu adalah iblis. Oke, penggugat di menit 6 jam 43. Tolong ya bikin video pendek saya ya. Di menit 6 jam 43 besok saya bikin. Pak Dhani mengatakan Donitan, siapapun umat muslim yang bahas Alkitab adalah iblis. Saya pegang. Tidak ada saya mengatakan demikian. Saya hanya saya mengatakan. Siapa sih yang berisik tuh? Pak Dhani, Saya hanya menyatakan, dengar ya Pak Bambang baik-baik, tolong jangan Ya. diselewengkan kalimat Ya, saya. Siapapun yang berdusta, ya, siapapun yang berdusta, siapapun yang berbohong, siapapun yang memfitnah, baik itu ustadz, ulama, pendeta, rakyat jelata, bangsawan, pejabat, berarti dia adalah pengikut iblis. Oke. Termasuk kau Kalau juga Aditya banyak bahas sekali Alkitab, atas kau itu, Dhani. sebentar teman-teman. Kalau begitu Aditya bahas Alkitab tidak benar, berarti dia iblis ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dhani. Ustadz Donitan, Ustadz Kainama yang bahas Alkitab, kau iblis. Donitan, Pak Dhani teman saya ini bilang Anda iblis karena Anda penipu, bodoh, tidak memahami Alkitab ya. Saya tidak spesifik seperti itu Pak Bom. Ya, tapi Jangan mereka bodoh. ditambah-tambah. Ya, bukan tambah. Jangan, Pak Pokoknya Bom, siapa Pak saja. Bom tahu saya. Ya sudah, Pak Dhani juga tahu saya. Siapa yang membahas Alkitab bukan diberikan otoritas, ini saya balik ke Pak Dhani. Saya ikut Pak Dhani, tidak mau. Siapa umat muslim yang bahas Alkitab? Umi Dini, kau bodoh ya, pengikut iblis. Ini kata Pak Dhani bilang, siapa yang tidak punya otoritas, bahas kitab orang lain, itu penipu, pendusta, itu iblis. Tidak ada saya mengatakan demikian Pak Bom. Saya katakan siapa yang berdusta. Ingat Ya, kalimat muter kau, saya. Dhani. Siapa yang berdusta? Ya. Siapa Kalau begitu yang menurut Pak Dhani, memfitnah? kalau begitu Siapa Pak Dhani, yang menurut Pak Dhani, berbohong? Umi Dini benar, tidak berdusta. Kalau begitu tolong kasih tahu Pak Dhani mulai hari ini, undang Umi Dini H2H dengan saya di channel saya tentang bahas Alkitab. Saya tidak mau bahas Al-Quran, kita bahas Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu selama 1 minggu, saya kasih dia waktu. Kalau dia pintar Alkitab, semua Ustadz Kainama yang sok pintar Alkitab, ngaku pendeta tapi tidak pernah jadi pendeta, Donitan, Aditya Talang Air, semua. Pokoknya umat muslim yang tidak pernah bahas
Al-Quran tapi hanya bahas Alkitab, saya tantang kalian, kita bahas Alkitab selama 1 minggu. Seminar. Tanya jawab. Oke? Bukan berdebat, diskusi. Nanti netizen bisa melihat. Orang-orang muslim tolong nonton. Kita bahas tentang Alkitab. Karena selama ini kan Alkitab kalian cuma baca-baca, nggak ada yang jawab. Nah ini Pak Bobom ada. Saya mewakili seluruh pendeta di Indonesia. Saya sendiri saja. Kita bahas. Saya akan kasih telanjang kalian masalah Alkitab. Ya? Saya kasih tahu. Jadi penggugat siap video bahwa orang yang membahas Alkitab yang tidak punya otoritas membahas Alkitab, Anda adalah pengikut iblis. Oke, silakan diskusi. Setuju. Nah, kalau begitu bahasa Pak Bom kan enak. Tidak melemparkan kepada saya. Itu hak Pak Bom. Iya. Oke? Sekarang saya mau tanya balik. Siapa yang punya otoritas ya membahas Alkitab di channel Muslim? Siapa yang memberikan otoritas mereka? Tanya aja, saya nggak pernah bahas Alkitab kok. Nah itu pasti jawabannya kayak gitu dia. Pernah saya bahas Alkitab Pak Bom. Tinggal les. Udah, nggak apa-apa. Saya Udah, Pak Dhani. tanya. Bentar dulu sebentar Pak, Nggak usah sebentar. tanya. Nggak usah Bukan begitu, tenang dulu, tenang. Pak Dhani nggak punya channel, percuma ditanya. Pak Saya Dhani juga sudah bukan- pernah, saya pernah dengar. Ntar penggugat, ntar. Tahu Pak Bobom. Saya pernah nonton Pak Dhani ditanya sama Aditya. Terus Pak Dhani bilang, ya saya masuk di Pak Bobom, ya Pak Bobom undang. Nah terus Pak Dhani tegur, sebaiknya janganlah terlalu bahas-bahas Alkitab kalau enggak, kalian tidak punya otoritas. Mereka marah Pak Dhani. Nah makanya Pak Dhani tolong lagi sampaikan sama Umi Dini yang sok pintar ya. Kalau kalian tahu Yahudi KW itu saya nggak perlu karena tidak diakui di Indonesia. Ngaku-ngaku Yahudi, darahnya darah Indonesia kok ngaku Yahudi ya. Penipu. Jadi ya teman-teman kita saja, kita ini kan satu bangsa ya, satu berbahasa ya, satu budaya, tapi ada istiadat berbeda. Ya kalau mau bahas kitab kepercayaan, kalau sok-sok pintar masalah Alkitab ya, saya tidak akan pernah masuk ke channel Muslim, saya tidak akan pernah masuk. Paling saya masuk paling salam-salam saja. Tapi kalau mau bahas Alkitab, sama aja Matius 7 ayat 6 saya langgar ya. Dan anggap saja saya buang mutiara. Kalau Anda bertanya di channel saya, tapi dengan catatan, Anda tanya saya balik tanya Anda. Berani bertanya, siap ditanya. Ya, tentang Alkitab, saya nggak bakalan tanya Al-Quran, karena saya bodoh Al-Quran. Tapi kalau Alkitab, saya mewakili seluruh pendeta-pendeta yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Saya mewakili saja. Kalau saya pendeta-pendeta hebat, saya aja yang bodoh. Ya. Oke, silakan diskusi. Yang mau masuk, silakan. Pak Bom, mumpung ada Anas, mending kita bahas soal yang tadi aja, budaya atau agama yang mempersatukan Indonesia. Saya mau Anas dengar Dhani punya kayaknya. cerita dulu. Anas keluar kayaknya. Anas kayaknya keluar. nomornya. Yang bahas agama sama budaya itu Pak Dhani. Iya, yang bahas agama budaya itu Dhani. Bukan Iya, Anas, Dhani, Anas bahas lain dulu lagi. Saya mau dengar dulu kau bahasnya itu. Tapi ngobrolnya santai ya, jangan emosi ya, nggak boleh. Ayo Pak Dhani, silakan. Soal Sumpah Pemuda dengan Pancasila itu. Bahas dulu Pak Dhani. Iya. Sumpah Pemuda. Udahlah, itu udah paham semua. Kami bangsa Satu Indonesia. bahasa. Lanjut. Lanjut. Pak Dhani, lanjut. Tawa lagi. Itu tidak ada menyebut bicara budaya, tidak bicara agama. Jadi yang mempersatukan Ada Indonesia itu apa? Budaya atau agama? Tadi sudah saya katakan, yang menyatukan Indonesia adalah Sumpah Pemuda, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila yang saya sebutkan 5 tadi. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2 dan seterusnya. Saya tidak Iya, ada pertanyaannya menyebut yang apa-apa. mempersatukan. Jadi yang mempersatukan itu budaya atau agama? Pertanyaannya itu. Yang menyatukan bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda. Dengarkan baik-baik kupingnya. Sumpah Pemuda, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila. Iya, intinya itu budaya atau agama yang mempersatukan kita. Tidak ada disebutkan agama ataupun budaya. Loh, terus apa yang mempersatukan kita kalau bukan budaya atau agama?
Loh, yang menyatukan kita Sumpah Pemuda, dengarkan kupingnya baik-baik RT. Kupingku belum, Eh. kupingku nggak bude seperti lu. Coba. Makanya lu dengar baik-baik pertanyaannya. Apalagi. Budaya atau agama? Sebentar Pak Dani. Bung Rey, tolong kasih tahu dia kenapa sampai yang Maluku tidak mau bergabung. Coba jelaskan sama Pak Dani biar Dani paham. Pak Dani tahu itu Piagam Jakarta, tahu? Sebelum ada Pancasila, ada Piagam Jakarta. Pak Dani tahu isi Piagam Jakarta nggak? Ya, tahu lah PPU PKI segala macam 9 Bukan anggota. PPU PKI, bukan PBU. Bapak salah. PPU PKI. Oke, Ya, dengarkan bukan baik di PPU. kupingnya. Ah, kupingmu yang nggak beres, mulutmu juga nggak beres. Apa ini orang nih ngawur ngidul lah, malas. Kalau orang Tahu bicara yang seperti ngomong ini gitu, nggak layak lah, kalau Pak ngomong Bom nggak gitu, elegan ngomong ini, nggak jelas. Pak Dani, nggak bermartabat itu. budaya. Jadi intinya itu Menyatukan apa? Agama budaya. atau budaya yang mempersatukan kita. Indonesia ini banyak budaya, banyak suku, 1.300-an suku di Indonesia. Apakah agama atau budaya yang mempersatukan kita? Udah saya jawab, bagaimana lagi? Saya katakan, dengarkan baik-baik kupingnya. Yang menyatukan bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila. Pak Dani, Pancasila itu tadi ideologi sebelum negara, Anda Bro. masuk lagi ke sini, Anda mengatakan yang mempersatukan adalah budaya dan agama. Itu perkataan Siapa yang mengatakan begitu Pak Bom Bom? Kapan saya ngomong begitu Pak Bom Bom? Coba Pak Pak Dani Bom Bom, bilang jujur. agama. Pak Dani bilang mempersatukan itu agama. Saya kan bilang budaya. Pak Dani bilang agama. Ya, Tadi. itu tadi jadi perdebatan. Pak Bom Bom bilang Ya. budaya Iya, yang saya mempersatukan dengar. kita. Kamu bilang agama. Iya, Pak Bom Bom menyatakan budaya. Saya mengatakan agama karena kita Nah, itu kan. terdiri dari ada 5 agama. Sudah. Salahkah saya Lima agama. menyampaikan demikian? Salah, karena agama tidak mempersatukan Indonesia. Kalau tidak menyatukan, kenapa dicantumkan ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan yang Maha Esa itu diganti. Konsep awal daripada ketuhanan yang Maha Esa itu bukan ketuhanan yang Maha Esa yang sekarang ini. Konsep awal Pancasila adalah Piagam Jakarta itu. 1. Negara berdasarkan syariat Islam, itu Piagam Jakarta. Sehingga banyak dari Raja tidak rakyat tahu Indonesia piagam Jakarta Pak Dani. gimana ini Iya mau Pak Dani bicara itu mau pertama dialog. Pak Dani baru dirubah Pak Dani. Makanya dari Iya, saya tahu Pak Bom Pak Dani Bom. belajar sejarah Dani dong. jangan bukan inilah itu dirubah. sejarah Pak Dani itu benar itu Pak Dani. Benar Saya Pak netral. Bom Bom Cuk. Saya paham. Saya kan memang Iya gimana? makanya Kita kan udah belajar dirubah. lah. Cuman jangan Makanya Anda dirubah. Makanya bukan kita dari dirubah timur itu Pak tidak Bom mau Bom. menerima. Tolong Pak Bom Bom dengarkan baik-baik. Saya tidak mengatakan dirubah. Kenapa? Karena di dalam Piagam Jakarta itu mengatakan ketuhanan yang Maha Esa serta menjalankan syariat Islam. Itu yang dibuang. Tidak Paham? ada ketuhanan yang Maha Esa di dalam Piagam Jakarta. Belum ada ketuhanan yang Maha Esa. Sebentar. Oke Kacau. sebentar. Pasti kacau nih. Kacau. Pak Dani saya mau tanya. Buka. Teman-teman sebentar. Buka aja Piagam Jakarta itu. Sebentar. Saya tahu ini. Saya mau tanya sama Pak Dani dulu. Malukan Dani. bangsa Indonesia. Pak Dani, salah Pak Dani. Pak Dani yang salah. Udahlah. Jadi gini Pak Dani saya mau tanya. Dulu belum ada agama Islam, belum ada Kristen. Indonesia pertama agama apa? Animisme. Apakah agama Hindu duluan ada? Duluan agama Hindu. Oke. Setelah animisme datang Hindu. Datang Oke. Buddha. Sebentar dulu Datang saya tidak Islam. tanya itu. Nah, Apakah dulu Buddha waktu orang datang, apakah adat istiadat suruh membunuh? adat apa gimana? Apakah dulu waktu agama Hindu ada datang ke Indonesia, apakah ada perang budaya? Perang budaya. Maksudnya orang-orang yang tidak mengenal animisme, yang tidak mengenal agama itu, Hindu, apakah mereka berperang? Hindu memberitakan firman Tuhan, memberitakan ajarannya, apakah mereka melakukan kasar begitu, membunuh atau apa, memaksa? Ada nggak? Tidak ada. Oke,
Semua dengar ya. Kemudian, Setahu saya, singkat saya, Hindu tidak pernah memerangi sabar orang dulu. animisme. Sabar dulu. Apakah orang yang tidak percaya agama Hindu, tidak percaya Buddha, yang duluan ya, apakah mereka itu mempunyai agama atau budaya yang mereka anut itu yang menerima dengan hati? Apakah Maksudnya mereka gimana? punya agama? Pak Apakah Bombom, mereka berpikir diskusi saja? Pak Bombom, coba sebentar ya Pak ya. Ini kita dengar rame-rame. Gak usah bicara agama. Pak Dhani, kita sebagai warga Indonesia kita bangga. Indonesia bangga punya budaya Indonesia berbagai-bagai macam dan kita bersatu. Kalau tanpa budaya kita terpecah. Karena budaya titipan dari warisan nenek moyang itu untuk saling menghargai, saling mencintai. Tidak ada agama mengajarkan bahwa sayur baku tukar dengan sayur terong, baku tukar dengan sayur kangkung. Ada budaya. Yang ada itu agama itu apa? Ajaran tidak seperti ini yang ini budaya Indonesia ini. Kangkung saya punya kangkung tukar dengan kacang, babi tukar dengan kambing, kambing tukar dengan rusa. Itu ya. Itu budaya karena bersatu. Kalau agama mempersatukan, silakan kasih contoh di negara sana Timur Tengah. Ada agama yang mempersatukan mereka, hancur lebur. Indonesia ini terdiri dari beberapa suku bangsa. Jangan kita menyangkal suku bangsa kita. Ada Toraja, Bugis, ya, di Makassar. Bugis, Makassar, Toraja, macam-macam. Di Sulawesi ada Manado, Toraja, macam-macam. Di Toraja saja ada beberapa. Di Papua apalagi, lebih berapa suku, lebih berapa bahasa. Kenapa sampai bisa bersatu? Karena budaya itu mengajarkan hal yang terbaik. Tidak ada adat istiadat yang mengajarkan jelek, tidak ada. Adat istiadat itu mengajarkan yang baik. Ayo. Budaya mempersatukan kita. Jadi kita diskusi Anas ya. Pak Bobo minta Anas diskusi kalau mau masuk lagi diskusi yang baik ya. Jangan bikin air kabur. Pak Lobo mana? Pak Lobo. Sudah Pak. Oke, boleh saya ngomong Pak Bombom? Saya bicara dulu. Jadi begini Pak Dhani. Saya lanjut ya supaya Pak Dhani memahami. Adat istiadat itu sebelum ada agama. Ingat ya teman-teman di rumah. Budaya mengajarkan hal yang baik. Adat istiadat. Saling menyayangi. Tapi budaya tidak mengajarkan untuk kita mengenal Sang Juru Selamat. Hanya Yesus yang mengajarkan kita untuk mengenal Sang Juru Selamat. Kami punya budaya tidak mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan Juru Selamat. Itu kami nanti mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, para misionaris, hamba Tuhan yang datang memberitakan firman Tuhan. Contoh kalau dulu zaman saya di Toraja, ada orang datang. Pak Dhani, kau belum tahu ya suku saya ya. Adat budaya orang Toraja. Zaman dulu Anda salah bicara, nggak pulang. Orang Toraja itu baik, sopan, baik-baik hati. Kalau datang dengan baik-baik, kami menerima dengan sukacita. Itu Toraja. Orang Toraja itu sangat baik padanya. Budaya orang Toraja, sebelum ada agama di Toraja itu baru masuk 100 tahun lebih sedikit saja. Belum banyak. Tapi dari dulu, cerita-cerita nenek moyang saya, siapapun yang datang dengan damai sejahtera, orang Toraja itu mengajarkan kasih. Sudah ada, ajaran itu sudah ada. Tapi keselamatan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat belum. Jadi budaya adalah yang mempersatukan kita. Karena kita berbangsa. Sebelum ada agama pun pasti kita berbaik hati. Kadang ajaran-ajaran sekarang ini yang aneh-aneh. Mengajarkan begini-begini. Kita harus mengambil contoh Indonesia. Indonesia ini bangsa yang diberkati. Tuhan pakai beberapa suku. Di Papua Pak Dhani belum pernah datang ke Papua. Papua ini lebih 100 nih. Lebih 100 bahasa. Lebih berapa ratusan suku bahasa. Paling terbanyak tuh di Pulau Papua ini. Dari satu kampung ke satu kampung berbahasa lain, berbeda-beda. Suku berbeda-beda.
Pak Bom datang. Meskipun mereka tidak tahu saya siapa. Mereka menerima dengan apa? Sukacita, damai. Kalau orang di situ makan pinang, Pak Bom kan tahu makan pinang. Kalau bahasa Biak bilang, "Masa, ayah ina ni rupu. Bo ayah ya seri. Dia ayah wana." Bahasa Biak. Saya tahu bahasa Biak. Bo, masa, Biau. Anak Biak sini tahu apa saya bahasa. Benarkah? Benarkah tidak? Saya pakai bahasa ini. Pak Bom tahu bahasa Biak. Karena Pak Bom bergaul, saya punya Mansar, Insar, mereka baik-baik. Orang Biak baik-baik, orang Papua baik-baik. Bukan karena agama kita, bukan. Karena budaya yang membuat kita saling mencintai. Yang membuat kita keselamatan itu ya Yesus. Tapi kalau budaya dari dulu itu sudah titipan nenek moyang. Untuk kita saling mencintai, saling menghargai. Itu Pak Dhani, oke? Lanjut yang lain. Boleh saya tanggapi Pak Bom? Silakan. Jadi budaya itu berdasarkan akademisi, pelajaran keilmuan, budaya itu sifatnya dinamis, bukan statis. Itu yang pertama. Yang kedua, budaya merupakan hasil pemikiran manusia untuk menjadi manusia yang sosial, humanity, dan untuk menciptakan peradaban manusia supaya lebih nyaman untuk tinggal di suatu wilayah. Tetapi yang perlu kita ingat, budaya sifatnya dinamis, tidak statis. Terima kasih. Sekarang saya minta kau baca dulu itu apa isi Piagam Jakarta, Dhani. Tadi sudah saya bacakan. Silakan baca ulang. Anda tadi mengatakan tidak ada ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Anda Memang tidak ada pendusta. ketuhanan yang Maha Esa. Kata yang Maha Esa itu nggak ada, Dhani. Hanya ada ketuhanan, yang Maha Esa itu nggak ada. Oh ya, sorry, benar. Ketuhanan itu kan menandakan suatu agama. Maka di dalam Piagam Jakarta mengatakan yang berbunyi, ya kan, percaya kepada ketuhanan dan menjalankan syariat Islam bagi pengikutnya ataupun penganutnya. Salahkah itu? Salah. Maka kalau dikatakan salah, dikembalikan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga Ya, makanya itu dirubah. bukan dirubah, Karena salah makanya dirubah. dihilangkan. Ketuhanan Iya, tetap dihilangkan ada. dan dirubah. Ketuhanan tetap ada. Tetapi Tidak yang Maha Esa pernah nggak ada, kan? ketuhanan itu dibuang. Tolong diperhatikan. Kita berbicara ini konteks kata demi kata yang dirangkai menjadi satu kalimat yang utuh ya. Jadi jangan kamu framing sehingga merubah esensi yang sebenarnya. Itu loh. Kamu ini dari tadi framing kata-kata yang sudah terangkai, akhirnya jadi pemahamanmu sendiri gitu loh, Dhani. Terserah Anda mau bicara apa saja bebas. Bukan terserah, tapi faktanya Tapi seperti jangan itu. berdusta. Kalau kita berdusta, kita minta maaf. Kayak saya tadi. Benar. Pak Dhani, Apa yang Anda katakan. Tidak Pak ada Dhani. esanya. Pak Dhani, Dalam Piagam Jakarta. Tapi ada ketuhanan. Pak Dhani. Yang saya maksudkan itu adalah ketuhanan. Terima Pak kasih. Dhani. Oke, Pak Dhani, sebentar teman-teman. Pak Dhani. Pak Dhani. Lanjut Pak Bom. Ya, Pak Dhani pernah dengar kata-kata Soekarno enggak? Presiden Soekarno. Perkataan Soekarno terlalu banyak bagi saya. Yang Oke, dimaksudkan yang itu. perkataan yang mana? Yang Nusantara itu, kalau mau jadi orang Hindu jangan jadi orang India. Kalau mau Sudah jadi dengar. sudah benar. Paham nggak itu artinya Pak Soekarno bicara apa itu? Kalau kita mau
mempresentasikan pemahaman Soekarno. Apa Dhani? Kena lo. Kalau Pak Dhani hidup di zaman Soekarno ditangkap itu. Apa Dhani? Iya, memang Soekarno mengatakan kalau ingin jadi orang Islam tidak perlu menjadi orang Arab. Jadi Kalau menjadi bilang orang apa? Kristen tidak perlu menjadi orang Yahudi. Ataupun karena Soekarno Yunani. karena orang Soekarno adalah saksi hidup Hari Sumpah Pemuda. Karena dia mengikuti Sumpah Pemuda itu. Atau dia tidak ikut? Soekarno nggak ada di situ. Soekarno ada, yang pemimpinnya kan adalah Bung Tomo. Ya, Soekarno ada nggak? Ya, Soekarno ada lah. Nah, Dia kan itu. Makanya Soekarno bilang yang mempersatukan adalah budaya. Masa Pak Dhani mau melawan Soekarno? nggak ada. Soekarno mengatakan yang menyatukan kita budaya, ucapan dia nggak Iya, ada. tapi bahasanya itu loh, arti dari bahasanya. Kita ini Nusantara kalau mau makanya jadi tadi saya katakan Pak Bondol, Pak Dhani. untuk mempresentasikan Nggak Dhani, bisa. itu Aduh, Pak Dhani, Pak Dhani, orang Pak Dhani, yang Pak Dhani, saya mau tanya lanjut dulu. Pak Dhani, saya mau tanya lanjut dulu. Yang merancang Piagam Jakarta itu siapa, Pak Dhani? Yang merancang Piagam Jakarta itu adalah orang Sumatera. Siapa namanya? Kenapa? Terserah. Siapa saya lupa namanya? ya. Itu semua apa itu? Saya lupa. Yang jelas orang Sumatera. Saya lupa namanya. Kan udah lama pelajaran itu. Nah, berarti Pak Dhani ini nggak paham sejarah. Karena sejarah negara sendiri aja Pak Dhani nggak paham. Gitu loh. Supaya Bapak tahu ya, yang merancang Piagam Jakarta itu namanya Panatia 9, Pak. Panatia 9. Itu ada 9 orang yang merancang itu. Jadi kalau dibilang hanya satu orang Sumatera tadi Pak Dhani salah. Oke? Ya silakan. Silakan gimana? Memang faktanya itu kok. apa itu? Jadi lebih baiknya kita fokus kepada teologi saja. Itu lebih Fokus baik kepada apa? daripada kita membahas sesuatu yang sudah lampau, yang barangkali kita sudah mempelajarinya. Tidak bisa, Pak. Sejarah itu tidak boleh dihilangkan, mempelajari Pak. yang namanya Pancasila, butir-butir Pancasila, P4. Itu semua telah kita alami. Bahkan sejarah nasional pada zaman dahulu kita diperkenalkan dengan pahlawan-pahlawan nasional. Beda dengan zaman sekarang. Anak saya saja yang notabene-nya SD ini, kalau saya tanya dengan pahlawan nasional, mereka tidak kenal. Pak Dhani umur berapa? Udah 50 lebih, Pak. Nggak tahu, tanya aja. Ya, saya juga 40 lebih, tapi kalau sejarah Indonesia saya nggak pernah lupa, Pak. Aduh, ya Anda mungkin jenius luar biasa kalau manusia Enggak tidak jenius. lupa. Tidak jenius, tetapi yang namanya sejarah bangsa sendiri tidak boleh lupa, sehingga kita adopsi budaya negara lain untuk masuk meracuni budaya kita sendiri. Itu yang tidak bagus. Tadi saya secara akademis saya katakan yang namanya budaya itu sifatnya dinamis. Paham nggak? Teori mana itu, Dan Pak? budaya tidak bersifat statis. Paham tidak ucapan saya? Sebagai manusia yang jenius, Apa korelasinya? manusia yang berpikir, manusia yang Terus berilmu, apa korelasinya? pasti paham. Terus apa korelasinya dengan sejarah? Lah, saya bicara budaya, Anda kaitkan dengan sejarah. Nanti Anda Iya, apa kaitkan korelasinya? dengan agama. Makanya saya tanya, Anda apa kaitkan dengan apa korelasinya? lagi? Saya tidak kaitkan, saya bertanya apa korelasinya statement Anda tadi itu. Kalau sudah berbicara korelasi, itu namanya berkaitan. Kalau Anda bertanya seperti itu,
berarti Anda Makanya saya mengkaitkan. tanya, apa kaitannya? Apa Aduh, korelasinya? ini nggak level saya nih Pak Bom orang ini. Udah bicara yang lain aja. Iya. Nggak level dalam hal berbohong ya. Gunanya orang nih Pak. Cara berbicara, cara pola Kita pikir tidak level dia dalam hal tidak berbohong. cinta tidak pada masuk. negara Dalam hal berbohong. tidak Dia masuk tidak cinta kriteria. pada negara ini. Dani tidak cinta NKRI. Kelihatan sekali. Cara Pak Dokter ini bertanya. Pak Dokter. Ya, enggak kan Pak Dokter atau apakah namanya, saya pernah dengar dia nih Pak Dokter katanya. Dani, Jadi caranya Bentar, Pak itu Dani. sudah tidak elegan. Pak Dani saya tanya dulu. Pak Dani lebih mencintai budayanya Pak Dani atau budaya Arab? Saya mencintai budaya yang terbaik karena budaya saya katakan dari awal. Budaya sifatnya dinamis untuk memperbaiki peradaban manusia. Oh, jadi peradaban Indonesia Sebentar, jelek sebentar. ya Pak ya? Teman-teman, selama saya hidup dari umur saya saya baru tahu namanya pelajaran bahasa Indonesia. Saya berteman dengan teman-teman dari Muslim siapapun, saya pusing di dunia apologi. Yang saya tanya jawabannya lain. Iya Pak, betul. Ditanya 4 tambah 4 jawabannya 9 Pak. Saya pusing, benar. Orang Kristen juga saya tanya juga kadang-kadang begitu. Yang orang Kristen yang on ya, yang Abdul orang Kristen yang Abdul ya. Pak Dani saya tanya, saya lupa lagi saya mau tanya apa lagi tadi ya. Budaya. Lebih mencintai budaya mana? Pak Dani, coba Pak Dani tanya saya, lebih senang saya punya budaya Toraja atau Yahudi? Tolong tanya. Itu haknya Pak Bom. Buku. Saya nggak perlu bertanya. Bukan itu Pak Dani. Coba Pak Dani tanya, ya 2 tanya saja Pak Bom. Pak Dani, Pak Bom lebih senang, lebih mengikuti budaya Toraja atau budaya Yahudi? Terus kalau umpamanya Israel berperang sama Indonesia, Pak Bom mau bela mana? Bela Israel atau bela Indonesia? Coba tanya sama Pak Bom. Israel itu bangsa. Apa korelasinya Yo, dengan oke. budaya? Sekarang budaya. Saya katakan kalau pribadi saya sebagai orang akademis, sebagai orang yang berpikir, Akademis. Akademis. pasti akan Akademis memilih gombal. budaya yang terbaik. Aduh. Budaya itu sifatnya dinamis. Dinamis Apa artinya artinya akademis? tidak statis. Tidak statis artinya tidak tetap. Statis itu kan tetap. Kalau Sang Mane, itu Sang Mane. selalu bergerak. Sang mana itu si Bang Pia Pak Bombo. Paham nggak, Pak Bobo? Coba Pokoknya dicoba baik-baik. semenjak Islam masuk Indonesia, ambiar. Pak Dani, Contoh. saya tanya tolong Iya. dijawab. Kak. Sebentar dulu Pak Bobo. Sebentar Iya. Pak Bobo. Saya jelaskan. Saya cuma tanya gampang. Zaman Pak Dani. dahulu nenek moyang kita itu budayanya tidak menggunakan tutup dada, hanya menutup kemaluan. Itu budayanya. Apakah kita akan mengikuti budaya seperti itu? Apakah budaya Bukan budaya, zaman goblok. dulu? Pak Dani, justru budaya dalam zaman dulu, kalau orang mengambil kita punya anak perempuan tanpa izin, dipenggal. Kalau budaya kita dulu itu melanggar adat istiadat, melanggar masuk laki-laki dalam orang punya rumah itu melanggar adat istiadat. Kalau justru Mati ada kau. agama yang mengajarkan bisa mengambil orang anak perempuan. Tadi Kan ini Pak paham nggak saya punya Bombom bahasa? berbicara Kau usah ke situ budaya. dulu. Saya tanya. Dengar dulu. Budaya itu Pak dari Dani. awal Pak Panjang, Bombom. kan? Tadi Pak Bombom sempat menyinggung ya tentang sebelum datangnya Bukan agama itu, Hindu. jangan ke belakang lagi. Aduh, innalillahi. Iya, so kita serius. kan Aduh. berawal dari belakang Jangan, loh Pak jangan Bombom. dulu, jangan. Saya Bukan cuma main tanya. tebuk-tebuk, bukan main pangkas di tengah. Iya, putih. Saya tanya dulu Pak Dani. Iklan, ambiar. Pak Dani lebih menyayangi budayanya Pak Dani atau budaya Arab? Sama saya menyayangi budaya orang Toraja. Mana berani suku Toraja. jawab dia. Pak Dani tolong jawab. Itu saja saya ingin tahu.
Saya PC tidak Arab. pernah mengatakan menyenangi budaya Arab. Bahkan budaya Arab itu ada budaya jahiliyah. Ya berarti Pak Dhani lebih menyayangi budaya Indonesia toh? Budayanya Pak Dhani. Saya menyayangi budaya yang arti kata budaya itu kan hasil Adat budi istiadat. dan daya pemikiran manusia untuk memperbaiki tatanan sosial masyarakat. Paham nggak Maksudnya itu? adat istiadat Pak Dhani. Pak Dhani. Nah, kalau Anda bertanya tentang adat istiadat, itu baru tepat Pak Bom. Iya, Beda. adat Adat istiadatnya. istiadat dengan budaya itu berbeda. Oke, Itu perbedaannya kalau gimana budaya dan orang-orang adat yang istiadat? akademisi. Tapi Ya, sudahlah, adat kita istiadat nggak dan usah ke budaya. sana lah. Oke, adat istiadat dan budaya perbedaannya di mana? Tolong jelaskan. Aduh. Aduh. Enggak usah lah, saya bukan dosen lah. Tanya aja kepada dosen lebih baik. Katanya kau orang pintar. Tadi ngaku Ini akademisi. versi Google ya Pak. Ada diskusi tentang teologi. Kan Tadi begitu. muda-muda nih bilang kamu Bapak akademisi. bertanya. Makanya saya bertanya kembali. Kasih orang Lah tahu. terus kamu ngoceh-ngoceh buat apa Dani? Kirain tadi kamu pintar. Saya ngoceh-ngoceh. Pertama, terus? menjawab sedikit ya, meluruskan. Itu yang pertama, supaya beda antara budaya dan istiadat. Yang kedua, budaya itu sifatnya dinamis, tidak statis. Nabi Dani meluruskan. Nabi Dani pelurus. Nabi nomor berapa kau Dani? Nomor berapa kau nabinya sekarang? Ya, Ya, Pak Bomanya silakan, saya menyampaikan. Kemudian kalau kita mau diskusi Ayo, penggugat. sesuai dengan Penggugat, silakan, penggugat, ya, udah, channel yang Pak Bombo miliki. Kan begitu. Meluruskan. Aduh, lahir lagi Nabi. Meluruskan. Aduh, Dhani. Saya tanya lain, Pak Dhani jawab lain. Ya udah, nggak apa-apa lah. Nanti netizen yang menilai. Universitas apa Iya, yang kan netizen yang menilai. Mantap Pak Bombo. Ya. Itu. Google University ini memang begini Pak. Cuman tadi yang saya bahas utama adalah apa yang dikatakan oleh Abi Subi. Itu fokus saya sebenarnya. Ya baca Jadi aja kesimpulannya apa Pak Dani? Kesimpulannya apa Pak Dani? Tadi saya hanya menyatakan. Jadi kesimpulannya apa Dani? Membuktikan kalau saya benar apa yang saya katakan tadi malam. Ternyata ada teman-teman di room ini, tapi bukan Pak Bom yang berbicara tentang ajaran saya. Sementara ajaran saya, Islam ajaran tidak saya. ada. Kau tuh siapa sih Dani? Dani, ajaran begitu. saya itu bahasa apa itu? Bahasa apa itu ajaran saya? Bahasa apa itu pakai? Kau itu apa? Iya, Kau mengajarkan ajaran apa? Islam. Islam. Kau itu SWT atau SAW? Ada bukunya Hah? tuh. Jadi itu saja Pak Bom sebenarnya Pak Bom. inti saya. Kalau yang lain itu sebenarnya saya nggak terlalu pusing benar. Ajaran saya. Emangnya kami anakmu ya? Apa? Itu bukunya Pak Bom. Dulu kalau orang dikalikan. Kalau Pak Mubarak mohon Bahasa maaf apa ya Pak itu? Bom. Saya ucapan Kau dia saya kau ngomong kalikan itu nol ajaran karena saya, orangnya ajaran sudah saya. Dani, bukunya. pintu layar, Dani. kemudian. Itu bukunya tuh. Dani, plototin tuh layar. Itu sampah Kalau tuh. perlu Ya, cari saya yang nggak Ibnu bilang Ishaq. apa. Pak Jangan Penggugat. buku ditunjukkan Cari yang isinya yang 50 tahun ditunjukkan. sebelum Islam. Ya udah, baca. Apa? Yang cari yang Ibnu Ishaq. Yang 50 tahun sebelumnya Ibnu Ishaq. Itu lengkap Pak. Iya. Oke, Pak Bom, saya mau bertanya boleh? Ayo. Jadi musab yang dibakar Kenapa? itu Kayak gimana? Kesimpulannya menghindari yang gimana? Ibnu Ishaq nih, kenapa nih? Musab yang dibakar Utsman itu gimana tadi kesimpulannya? Ada. Ya udah dibakar. Ah udahlah, simpulannya udah dibakar, woi. Ya udah habis. Stop. Makan semua. Ya, Udah habis. saya Makanya nggak serahkan tunjukin kepada aslinya. netizen. Biar netizen yang cerdas mencarinya
Siapa yang berdusta? Nah, kau kasih Siapa apa ke netizen bercerdas, Dani? Siapa yang menjadi pengikut Kau kasih iblis? apa ke netizen bercerdas? Siapa Ada bahanmu yang enggak? tidak menjadi pengikut iblis? Itu saja. Simpel. Dani, tadi kamu bantah. Terus apa kau berikan kepada netizen supaya pintar? Kamu tadi kan bantah. Kamu kasih apa buktinya? Saya hanya meluruskan. Apa? Pakai apa kau meluruskan? Pakai bacokmu doang. Iya, mau percaya apa tidak kan netizen yang menilai. Kenapa Anda yang repot-repot? Enggak, tadi kamu menuduh Umar seakan-akan punya yang kami mana itu ya? pembohong. Yang paling Oh, itu, bawah atau Pak. paling atas? Yang mana? Semuanya itu punya saya, Pak. Yang private chat yang mana yang mau dibuka di bawah? Yang atas atau bawah? Langsung buka aja, Pak, hadisnya, Pak. Yang ini kah? Iya, yang ada hadisnya, yang sunnah.com. Ini kah? Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. .com lagi. Ini kah? Iya. Ciao. Enggak, itu jangan link lagi, Pak. Nanti kalau itu dia juga nggak percaya link itu kan, padahal itu punya NU itu. Langsung hadisnya aja, Pak. Yang paling terakhir. Siapa bilang sunnah.com punya NU? Ngawur ini. Itu link itu kamu tuh. Linknya bohong. ngomongin link itu Nah, di satu. Tadi kan kamu ngomongnya Ini enggak percaya Yang ini. link Yang ini. artikel. Nah, saya kasih itu hadisnya. Sunnah.com. Siapa di .com? Nggak kelihatan Pak Bom. Itu langsung ada ini ya, terjemahan bahasa Indonesianya. Itu bahasa Inggris ya. Kalau di Yang mana? Hah? Nggak bisa terjemahin bahasa Indonesia. sunnah.com. Ini begini. Oh, nggak bisa langsung Iya, bahasa Inggris. Bapak ya. Kalau Komputernya nggak nggak ada copy paste Pak, copy paste langsung buka Google Translate. Supaya si Dani bisa baca. Coba Pak Bom, saya sampaikan Pak Bom ya. Satu hal. Kenapa Bang Zuma yang ingin menerjemahkan ayat suci Al-Quran menggunakan bahasa Makassar ditolak oleh Kementerian Agama? Ditanya Pertama sama alasannya, menterimu lah. alasannya yang Itu. pertama adalah karena Bang Zuma itu menerjemahkan menggunakan bahasa Makassar, mengadopsi dari bahasa terjemahan bahasa Indonesia. Itu yang tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan di dalam ajaran Islam. Goblok Apa namanya, itu dasarnya? namanya goblok. Dasarnya di dalam hadis mengatakan, maka tidak boleh wakil berwakil itu hukumnya haram. Maksudnya Haram. dari terjemahan, kemudian diterjemahkan lagi hukumnya haram. Oke Pak Bom Itu itu nggak dasarnya. apa-apa, link bahasa Inggrisnya aja nggak apa-apa, nanti saya bacakan. Zuma, Dari sini Pak Bom. Ustadz Saya bacakan Zuma terjemahannya. tidak diperkenankan untuk menerjemahkan ayat suci Al-Quran Udah. menggunakan terjemahan bahasa Indonesia. Udah. Apalagi bahasa Inggris. Ngawur itu. Ke room Kacau Quebec aja itu. itu dikasih omong kosong itu. Saya baca. Oke, saya baca Pak ya. Dari Sahih Al-Bukhari 4. Jadi orang di Inggris sana baca Al-Quran pakai terjemahan apa, Dani? Tar Pak, kita tahan Pak ya. Biar kita bacakan. Dan ini otakmu kacau. Pak, gimana sih? Otakmu Dikisahkan gimana, oleh Dan? Anas bin Malik. Hudzaifah bin Al-Yaman datang ke Utsman pada saat orang-orang Syam dan orang-orang Irak sedang berperang untuk menaklukkan Armenia dan Azerbaijan itu. Azerbaijan. Ya. Iya. Hudzaifah takut akan perbedaan mereka, yaitu antar penduduk Syam dan Irak dalam membaca Al-Quran. Maka dia berkata kepada Utsman, "Wahai pemimpin orang-orang beriman, selamatkanlah bangsa ini sebelum mereka berselisih tentang kitab Al-Quran, seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Kristen sebelumnya." Nah, maka Utsman mengirim pesan kepada Hafsah dengan mengatakan, "Kirimkan kepada kami naskah-naskah Al-Quran
agar kami dapat menyusun bahan-bahan Al-Quran dalam salinan yang sempurna dan mengembalikan naskah-naskah itu kepada Anda. Hafsah mengirimnya kepada Utsman. Utsman kemudian memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menulis ulang naskah-naskah itu dalam salinan yang sempurna. Utsman berkata kepada ketiga orang Quraisy itu, jika kamu berbeda pendapat dengan Zaid bin Sabit tentang suatu hal dalam Al-Quran, maka tulislah dengan dialek Quraisy. Maka Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka. Mereka melakukannya. Dan ketika mereka telah menulis banyak salinan, Utsman mengembalikan manuskrip asli ke Hafsah. Utsman mengirim ke setiap provinsi Muslim satu salinan dari apa yang telah mereka salin dan memerintahkan agar semua bahan Al-Quran lainnya, baik yang terpisah atau salinan utuh, dibakar. Itu Sahih Bukhari ya. Oke, itu aja Pak. Jadi apa yang dikatakan tadi Pak Abu Sulbi itu bukan mengada-ngada, ya. Jadi si Dani ini bukan meluruskan atau mencerdaskan, tetapi berupaya membodohi orang-orang di sini dengan denialnya yang enggak bermutu, ya. Nutup. Kalau kamu mengatakan hal itu tidak ada, berarti kamu telah menipu, menganggap bahwa penulis sejarah Islam itu adalah pembohong. Padahal kamu yang pembohong. Iblis namanya. Tadi iblis. Tadi berbicara Terima kasih Pak Bombom. Pembohong iblis. Nabawiyah. Sekarang kembali kepada sunnah.com. Aduh, siapa yang pengikut iblis? Percuma kamu menyangkal denial, percuma. Aduh, hai. Bodohin. Yang pengikut iblis ini siapa ini? Tadi berbicara tentang ya. Sekarang di Sirah Nabawiyah juga ada. Di hadis Sunnah juga ada. Itu kan dari hadis sahih. Dari artikel tadi Dani nggak percaya. Padahal selama ini dia selalu mengatakan cari di Google. Apa lu? Ilmu Google doang. Ya, giliran kami kasih link. Itu di apa Bom? Cari di Google. WA apa? Aduh. Kalau di Google, pintar. Coba Pak Bom dengarkan ya. Ini mohon Pak ganti jin piaraanmu Dani. Goblok jin. Mencari di Google itu untuk mendapatkan nama ayat, nomor surah, nomor hadis, bukan mencari matan hadis, bukan mencari pengertian hadis, bukan mencari isi hadis yang dimaksudkan. Berarti yang di Google bohong semua ya Pak. Saya kepada Pak Bombom cari tentang hadis. Tipikal kau udah saya tandain Dani udah saya tandain tipikal seperti kau itu. Kamu tidak menerima Al-Quran apa hadis, kamu tidak menerima Al-Quran. Tapi kalau itu menyenangkan hatimu sesuai dengan apa yang kau yakinin, sampah pun kau kutip. Paham kau? Sampah, artikel sampah kau kutip. Repot mengurusi saya, urusi aja. Tetapi kalau ini fakta bahwa Utsman membakar Musab itu ada di hadis Sahih Bukhari, kamu tolak. Aja agama Anda, oke. Kita kan berbicara kebenaran di sini Dani. Terima aja, jangan kau mengatakan orang berbohong. Makanya nggak pernah maju. Kenapa? Terlalu bertakya, terlalu Orang udah dibakar kok. Pernahkah ini udah dibakar, udah dibikin kopi. Menjelaskan kitab Pak Bombom. Saya mau tanya dengan jujur Pak Bombom. Alah, nggak usah berkelit lagi Dani. Pernah tidak Pak Bombom? Suka berkelit Dani. Dani kamu itu manusia Dani, kamu bukan ular.
Dani, kamu itu Halo, manusia, Pak Bambang. kau jangan berkelit kayak ular. Halo Pak Jadi Bombom. manusia Woi, tidak woi, woi, telur. woi. Pernahkah saya Stop, menjelaskan stop. kitab Pak Bombom? Ntar bunuh diri si Silakan, Dani Pak itu Bombom. kamu. Kok Pak Bombom Kecil ya, diam? bukan. Kecil ya. Saya tanya kepada Pak Bombom. Pernahkah saya menjelaskan kitab suci Pak Bombom? Siapa yang jelasin orang baca goblok nih. Itu Pak Dani, mereka hanya baca aja. Kalau menjelaskan Siapa yang jelasin, Dani? Nambah. Saya Dani kan nggak dari boleh awal, pendek. sebentar Pak Bombom, saya potong dikit. Saya dari awal, saya katakan umat Islam di Indonesia seluruhnya ya, ini ada ijma ulama. MUI sudah menyatakan bahwasanya sunnah.com itu bukan apa namanya bahasanya itu, bukan resmi. Bukan link. Masa bodoh memangnya. Ya, karena MUI Ini tidak siapa? punya otoritas Masa untuk bodoh kami, menutup nggak ada urgensinya sunnah.com. dengan kami. Ya, Kalau Anda boleh menampilkan sunnah.com, kalau begitu nanti akan saya tanya tentang Jadi Quran yang di internet itu sampah ya. Itu. Quran yang di internet dan di telepon Pak itu Bombom, sampah. Pak Bombom, kitab Pak Bombom. Maria. Pak Bombom, Bolehkah saya membahas itu? tolong dibukakan link tadi yang dari link NU tadi. Quran Begini ya Dani ini, ya. Quran ini Begini sudah. Bolehkah? Saya ngomong sedikit. Sekali lagi saya tanya. Bolehkah Sebentar. saya akan mengangkat kitab Thomas, Maria? Dani, kita nih ngomongin sejarah loh Pak Dani. Iya. Kita ngomongin Saya sejarah tanya, yang tertulis. bolehkah Kenapa kamu malah saya ngomonginnya ke Injil? mengangkat kitab Thomas, kitab Maria, Berarti- kitab Oh, kalau gitu segini aja. Gini aja. Silakan. Kau punya kitab Thomas, kitab Maria. Silakan kau bahas di sini. Ayo kita bahas. Kalau kau punya, ayo bahas. Berarti saya Anda buka juga. yang punya channel, Anda bukan pemilik channel. Berarti saya Kami juga di sini buka semua bahas Al-Quran versi Was, Al-Quran versi Kulun. Gitu ya, kita buka itu juga. Kamu punya kitab Thomas dan kitab Maria. Buka di sini. Ayo kita bahas. Jangan kau asal bacot aja. Lu sebut Thomas, kitab Maria, lu nggak tahu Thomas Maria itu siapa. Bolehkah Pak Bombom? Pak Dani, izin bertanya boleh Pak Dani? Tadi Ah, nggak usah tanya-tanya. Pak Dani mengatakan sunnah.com itu link nggak jelas gitu ya Pak Dani ya? Sunnah.com itu link liar. Link liar ya. Berani bertanggung jawab Pak Dani? Dia adalah link dari Pak Syiah. Dani berani bertanggung jawab? Malu-maluin Cidahu. Saya bertanggung jawab baik dari Karena- segi pribadi karena maupun dari itu. segi umat Islam dan dari segi negara. Pak Dani, nggak usah bawa negara. Oh iya, saya orang negara kok. Nggak usah bawa negara untuk menutupi kesalahan Anda. Sunnah.com itu dipakai sebagai acuan referensi untuk Al-Azhar Pak Dani, biar Pak Dani paham. Makanya jangan jadi kata dalam tempurung. Saya berbicara di Jalan-jalanmu kurang Indonesia. jauh. Anda bicara di Indonesia. Pak Bombom ngantuk ya. Pak Bom. Anda bicara bahasa Ngantuk. di Indonesia, tapi Anda entah kemana-mana melebar-lebar. Nggak usah Bicarakan banyak. ayat-ayat iblis. Budaya Indonesia Dari- aja dia ngeles. Saya kirim gue apa ya? Karena dari tadi saya udah dengerin Pak Dani loh, saya di YouTube dengerin. Aduh, Saya dengerin Pak Dani udah dari tadi. Dan ini direkam Pak Dani. saya Sunnah.com mau itu bertanya, boleh, Pak Bombom? referensi Cuman Al-Azhar. tadi, Pak Bombom ya, saya hanya Pak menjelaskan Dani, tentang nggak usah saya menjelaskan. masuk kembali. Sebenarnya saya nggak ada niat nak masuk kembali ya Pak Bombom. Nggak ada niat saya mau masuk. Cuman Ngelak saya ya? hanya ingin Mengelak ya? membuktikan Mengelak ya? bahwasanya Ketika saya yang katakan. pertama, apa yang dikatakan tadi Mengelak ya? malam, Pak Dani apa yang mengelak saya ya? ucapkan tadi malam ternyata terbukti. Udah Nabi, Itu memang mau begitu saya orangnya. tegaskan. Itu yang mau saya buktikan. Yang kedua, Minum obat. saya masuk ke sini
mendengar apa yang dikatakan Pak Subi. Itu Lain saja. kali kalau mau masuk Dani harus minum obat dulu ya. Ya. Prozac Pak Dani. itu harus diminum. Ya, Tadi Pak kan Bomo bukunya udah itu. ditunjukin. Pak Tapi Dani, kalau tadi diberi kan udah kesempatan ditunjukin. untuk saya bertanya, saya akan bertanya. Dalilnya kan udah ditunjukin Pak Dani. Bukunya udah ditunjukin. Link dari sunnah.com itu ditunjukin. Link dari sunnah.com itu ditunjukin. Pandai dari ulama Tahu nggak Al-Azhar. kenapa sunnah.com Saya bukan dibilang orang ini? Inggris. Pertama, saya tidak mengerti bahasa Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sudah Nggak usah ngelak Pak Dani, nggak usah ngelak, Dengarkan nggak usah dulu. ngeles. Tadi saya sudah nyatakan di dalam ajaran Islam tidak boleh menerjemahkan dengan terjemahan, tetapi kita harus memahami original teks baru Pak Dani. diterjemahkan. di Oke, dalam saya tangkap, bahasa saya yang tangkap, kita saya mengerti. tangkap ucapan kamu, ucapan Anda. Tidak boleh Iya. menerjemahkan ya kan? Oke, ntar ya. Saya katakan Bentar, dengarkan dulu. bentar, nggak usah main-main sama saya. Biasanya pengikut iblis itu Udah selalu Dani diam dulu, memframing. kenapa sih? Berisik kayak Saya Ikut iblis. supaya tidak di-framing. Kenapa saya tidak diam? Karena supaya tidak di-framing. Saya katakan Berarti hadis yang punya terjemahan bahasa Indonesia juga ilegal. Betul ya Pak Dani ya? Dani, kalau karena aja, nggak usah tambah saya lagi. Bahasamu kocak sekali, Dani. Dani, kalau sudah pakai kata lagi saya katakan di dalam ajaran Islam Pak Bom Bom, izin Pak, menerjemahkan izin Pak mengganggu. Al-Quran Ya, dengan terjemahan. Pak izin mengganggu Pak, yang di private tolong ditunjukkan di layar Pak. Sekali lagi saya katakan Tolong, Pak. Islam tidak boleh Tolong, Pak. menerjemahkan Iya. suci Tolong Pak, maupun yang di hadis private saya kirim, baru saya kirim, itu diklik, ditunjukkan di layar, ditunjukkan di layar. maka umat Islam harus memahami. Kamu pegang omongan, kamu pegang kata-katamu Dani. Bentar Pak, ini siapa? Apa di layar ini? Apa di layar? Dani Bisa dibacakan? SWT. Dani SWT. Sabar dulu Pak. Apa ini yang warna hijau nih? Yang di layar, tulisannya. Kemenak kan? Kemenak. Apa? Ya, Setan ini tandanya ada. Ini tandanya ada kan? Scroll Pak ke bawah Pak, scroll ke atas sedikit Pak. Lagi Pak, lagi Pak. Ini original teks. Ini ada bahasa Indonesianya Pak Dani. Minta maaf, saya cuma katakan Pak Dani minta maaf atas kata-kata Pak Dani. Minta maaf. Ini link dari Kemenak. Minta maaf. Anda akui kesalahan Anda akui kesalahan Anda. Benar, saya minta Anda barusan saya katakan pasti di framing. Saya tidak dengarkan memframing. baik-baik. Anda tadi Saya mengatakan katakan tidak boleh baik-baik, diterjemahkan, dengarkan tidak boleh telinganya diterjemahkan, baik-baik. tidak boleh diterjemahkan. Anda Siapa jangan bilang memprovokasi. tidak boleh diterjemahkan? Anda Maka jangan inilah memprovokasi. Framing, Anda yang memframing pengikut dan Anda iblis. mencoba memprovokasi. Dan inilah Anda yang Anda dilakukan memframing oleh dan Anda para mencoba memprovokasi. pengikut iblis. Untuk yang Inilah dilihat chat, cara-cara pengikut iblis. untuk siapa saja yang merusak mendengar orang dan lain. menonton rekaman ini, Saya katakan saya pertegas tidak tadi, boleh kita belum ada 1 menit, menerjemahkan belum dengan ada 1 menit, terjemahan. belum Sekali ada 1 lagi menit, saya katakan belum umat ada 1 Islam menit, dilarang Congor Dani menerjemahkan Ompong, dengan terjemahan. Congor Dani Ompong mengatakan Pak tidak boleh Nabi Yusuf, mengatakan. Pak Nabi YouTube, saya mau tanya nih sama Pak Dani. Sebentar Pak, sebentar. Sebentar Pak, Bu Subi. Ya, Kita dengar Pak Dani punya kata-kata ya. oke. Saya sudah nyatakan di dalam ajaran Islam tidak boleh menerjemahkan dengan terjemahan. Tapi Anda akui. kita harus memahami. Oke Pak Dani, oke Pak. Saya minta Pak Dani mengakui kesalahan Pak Dani dan saya minta Pak Dani minta maaf. Salahnya di mana? Tadi udah didengarkan kan? Diperdengarkan kan? Iya. Tidak Ucapan Anda, boleh kan? menerjemahkan dengan terjemahan. Yang tadi di layar apa? Yang di layar, Dengarkan, di layar putarkan apa? lagi Pak Bomom. Yang di layar tadi apa, Pak? Putarkan lagi Tunjukkan Pak yang di Bomom. layar, Pak. Ini apa, Pak? Ini apa, Pak Dani? Ya, ini asli Ini apa, Pak dan ini Dani? terjemahan. Pak Dani tadi katakan tidak boleh menerjemahkan kan?
tidak boleh menerjemahkan dengan terjemahan. Tidak boleh tidak boleh menerjemahkan. Putarkan kembali Pak Bom videonya. Silakan Pak Bom. Dalam ajaran Islam tidak boleh Bentar, saya mau tanya sedikit ya. Saya mau tanya sedikit. Nggak usah dipotong tapi ya. kita harus memahami. Tidak boleh menerjemahkan, diterjemahkan. Dengan terjemahan. Oke lah, dengan terjemahan ya, seperti Anda ngototnya Pak Dhani. Coba saya mau tanya. Makanya Itu sebentar siapa dulu, yang melarang? clearkan Siapa yang dulu melarang? supaya para pengikut iblis ini tidak memframing. Wah, ini Anda udah berat sekali menuduh kami pengikut iblis. Ya, Iya, ini apabila direkam ya. ucapan Direkam. saya dipelintir. Dani, saya Ya. nggak nyembah batu Dani ya. Iblis Pak di Subi, batu. Saya izin, Pak. katakan yang Izin, Pak. mempelintir Biar saya ucapan saya telanjangi dia dia, iblis. Pak. Ya, Biar Pak saya Dhani, saya mau telanjangi. tanya, Dia siapa pengikut yang iblis. melarang itu? Siapa yang melarang? Tolong jelaskan. Tadi sudah saya bacakan Siapa dalilnya. yang Rasulullah melarang SAW mengatakan tidak boleh menerjemahkan dengan terjemahan. wakil berwakil, tidak boleh menerjemahkan Oke, siapa dengan yang melarang terjemahan. itu? Itu dalilnya. Siapa yang melarang itu? Saya mau Rasulullah tanya, siapa? SAW seorang nabi kami. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tidak boleh, Mana dalilnya? tidak boleh Mana dalilnya? menerjemahkan dengan Mana terjemahan. dalilnya? Dalam Mana Tunjukkan ayat Al-Qurannya, tunjukkan. wakil berwakil. Mana Tunjukkan dalilnya? dulu. Tunjukkan dalilnya. Mana referensinya? Mana Anda referensinya? mau percaya atau tidak itu Enggak, urusan referensi, kami. Pak. Itulah iblis. Itulah iblis. Kau iblis. Pak Kau Dhani bicara tidak ada berdusta. bukti. Iblis kau. Ini ajaran saya. Nah, ajaran adanya SWT. Justru ajaran Bapak itu harus Bapak tunjukkan Ajaran kau dong. berbohong ya. Islam Membuktikan. adalah Berbohong ya. ajaran saya. Pak Subi Kau yang diajarkan kucintai. berbohong ya. Pak Subi yang kucintai. Ya, Kau diajarkan Omar. berbohong ya. Pak Subi dan Pak Omar yang kucintai. Inilah Dhani mulut sumur budak. Mulut sumur budak. Tarik, Mang. Tarik. Ambiar. Ambiar. Aduh. Awas, Aditya ketawa tuh, Aditya. Itu Aditya sudah ketawa tuh, Aditya. Aditya kasihannya. Aditya. Ini sudah Pak Bom. Makanya tadi saya sudah memberikan realitanya, yaitu apa? Bang Zuma tidak boleh menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa Makassar karena beliau menerjemahkan Al-Quran menggunakan terjemahan bahasa Indonesia. Karena takut. Karena takut. Ada iblis yang melarang. Ada iblis yang melarang. Tahu kau Dhani? Ada iblis yang melarang. Ya, belum Oke. juga dijawab siapa. Tahu nggak kenapa harus pakai terjemahan asli? Itu. Soalnya kalau bahasa aslinya itu dimasukin, ya, diterjemahkan apa adanya, habis, Ambiar. ambiar. Itulah framing seorang pengikut iblis. Saya, Oke. Bapak-bapak Bilang sekalian. Pak, itu bilang apa tadi? Bapak-bapak sekalian. Saya beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu diinformasikan teman, selama corona 7% penduduk Indonesia, 7% penduduk Indonesia sudah dibaptis selama corona dan akan menyusul lagi. Itu sebabnya dari tadi Pak Dhani itu sutris, dia Anda jawabannya tidak sutris. tahu pekerjaan saya apa. Pekerjaan Pak Ketawa Dhani saya. berbohong. Pekerjaan Pak Dhani berbohong. Aduh, Ya. Anda tidak Sumber tahu daya. apa Dhani itu pekerjaan iblis tukang dan bohong. tugas saya. Bicara Jadi- tidak ada dalil. Oke. Dhani itu iblis Udah cukup tukang dulu, bohong. cukup dulu. Bicara tidak ada
Ya udah, gini. Saya masih nggak suka. Ntar dulu, Pak Bom minta tolong buka Pak Bom. Surah 66 ayat 12 Pak Bom. Ajaran saya. Pak Bom minta tolong buka Quran, Pak. Minta tolong buka Quran. Surah 66 ayat 12. Itu ajaran saya. Saya diajarkan untuk berbohong. Iya begitu ya? Udah biarin dulu, tenang dulu, tenang. Ya udah nanti sebentar. Ajaran saya. Boleh saya bertanya Pak Bom? Nanti. Saya belum ada Tunggu selesai dulu nih. untuk bertanya. Tunggu selesai dulu. Tadi kamu bilang kalau saya tuh pengikut iblis, ya. Kita lihat ini. Sekarang kamu coba baca ini bahasa Arabnya tuh. Yang ada tulisan farjaha itu harusnya tulisannya apa? Farjaha itu harusnya diartikan diterjemahkan apa? Pagina. Nah, di situ tulis terjemahannya apa? Makanya kita makanya Quran kalian tidak boleh diterjemahkan oleh orang lain. Kalau diterjemahkan apa adanya, wassalam. Ini baru satu. Ya, apanya jadi yang berdusta, yang terjemahan Al-Quran, kami akan yang terjemahkan itu yang berdusta atau padanya yang berdusta. Kami umat Islam, Ulang sekali lagi, yang berdusta itu padani atau yang menerjemahkan Al-Qurannya padani. Kembali kepada Farjaha itu apa, Pak? Farjaha itu apa, Farjaha? Vagina. Farjaha itu vagina. Jadi rahim di sini, Pak. Di sini di rumah jadi kehormatan. Jadi rahim di sini, Pak. Baru ada lagi dalam bahasa Indonesia sebagai orang timur. Kehormatan itu seperti kalau memang jujur, kalau memang jujur, tulislah apa adanya. Seperti Ya, kata karena yang berdusta itu adalah ajaran iblis, bukan begitu Pak Dani? Seperti kata Pak Umar, seperti kata Pak Umar, sampah pun kau kutip-kutip. Seperti kata Pak Umar, sampah pun kau kutip-kutip. Sampah pun kau kutip-kutip Dani. Sumur Buddha, sumur Buddha. Mana Martelo? Gimana Pak Opung? Iya. Kalau yang yang berdusta itu ajaran siapa Opung? Yang membantah kalau Iblis. Iblis ya. Adalah Tujuh Opung. Iblis. Pak Subi. Pak Dani sudah masuk karung hari ini. Saya belum ada 5 menit sudah masukin karung. Pak Subi. Ada yang mau coba yang lain? Sumur Buddha itu apa, Pak? Coba menjelaskan. Sekali lagi Sumur Buddha. Umat Islam di dunia Sumur Buddha itu apa, Pak? Farjaha itu adalah suatu kehormatan. Vagina. Tadi baru saya ngomong pagi. Nah, Merupakan Sumur Buddha itu apa, Pak? Nah. Umat Islam. Pak Subi. Sumur Buddha apa, Pak? Sumur Buddha. Yang halus. Jangan buat Nabi YouTube ah. Sumur Buddha itu apa, Pak? Ini mulut Dani kan sumur Buddha. Iya. Sampah pun dikutip-kutip, kata Pak Umar. Sampah pun dikutip-kutip. Makanya kutahbiskan dia. Mulutnya mulut sumur Buddha. Oke Pak Bombo, supaya Pak Bombo tidak ngantuk, saya Ngesot mau kau bertanya. pulangnya, ngesot kau. Bukan merangkak, ngesot kau. Bukan Boleh, masuk Pak karung, Bombom. ngesot. Pak Bombom, gini aja lah Pak Bombom. Saya Nggak usah. bertanya Pak Bombo. Saya mau titip satu Takut ditanya teman-teman pertanyaan, ini. Waduh, Pak Bombom. kacau. Satu pertanyaan, kalau bisa jadi tema pun nggak apa-apa untuk apa Pak Bombom. Saya agak blank sedikit. Mazmur 91 Pak. Ayat 7, 8, 9. Khusus ayat 8 Pak. Masalah umur. Mazmur 91 Oh. ayat 7, 8, 9. Khusus ayat 8 itu Pak. Blanknya saya di situ Pak. Saya tidak berani banyak bicara karena ini forum kan. Karena khusus ayat 8 itulah Pak.
yang Berapa? agak Gampang sekali jawabannya kok. Dan Oke, mengingat Pak kepala Bom Bom, staf kalau negara saya Bapak tidak boleh alah bertanya, silent diam saya aja langsung mohon berbuka. pamit Ya ya, Pak pergi Bom Bom. pergi aja lah Sebentar, pergi sebentar, pergi bisa, pergi. bisa sabar. Jadi karena saya tidak bisa bertanya, Bisa. maka saya mohon pamit. Sabar. دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بإيدي، أنا عارفك ده أنا خلقك، أنا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك، وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي، وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق، وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية، هترنم معايا، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع